Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Baik ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, pertahankan ya. Iya, Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Dan untuk Taib, silakan pimpin doa kepada saudara Rizky. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dimulai. Selesai. Pada materi minggu lalu kita sudah membahas apa itu pengendali koordinat kartesius. Apakah ada yang masih ingat dari pengertian dari koordinat kartesius ini? Apakah ada yang masih ingat? Yang masih ingat, tunjuk tangan ya. Nggak ada yang ingat? Oh, lupa ya. Jadi Bapak ingatkan kembali ya, untuk pengertian dari koordinat kartesius itu sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu ada mengidentifikasi bagian-bagian dari koordinat kartesius. Yang kedua itu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar, ada titik X dan ada sumbu X dan sumbu Y. Dari ilustrasi gambar di samping ini bisa kita lihat bahwa garis mendatar itu disebut, garis mendatar kiri kanan itu disebut dengan X, sedangkan garis vertikal ke atas bawah itu disebut dengan Y. Jadi titik tersebut ini terletak pada 6,4. Dikarenakan kenapa bisa 6? 6 itu kan jadi titik X itu 6 dan Y-nya itu 4. Jadi di titik 6,4 dengan titik tumpuannya itu adalah 0. Cara membuat koordinat kartesius. Cara membuat koordinat kartesius itu ada 3. Nah, yang pertama ini kita membuat garis bilangan. Cara membuat garis bilangan itu yang pertamanya itu garis bilangan, membuat dulu garis bilangan horizontal kiri kanan itu untuk X, kemudian gambar lagi garis bilangan tapi dengan arah vertikal atas bawah itu untuk Y. Apakah kelihatan gambar ini? Kelihatan ya. Ini untuk X arah ini ya, kiri kanan, dan untuk Y ke atas ya. Ini yang untuk membuat garis bilangan. Nah, yang kedua itu menentukan kuadran. Untuk membuat koordinat suatu titik, kamu harus memperhatikan aturan tanda dari berbagai kuadran tersebut. Nah, ini kan ada gambar ya, ada gambar. Jadi kuadran 1 itu terletak di daerah sumbu X-nya dan Y-nya itu bernilai positif, berada di kanan paling atas ya. Dan untuk kuadran 2 itu terletak di daerah sumbu X-nya negatif dan Y-nya itu positif. Dan untuk kuadran 3 ini itu terletak antara X dan Y-nya itu bernilai negatif. Itu kuadran 3. Nah, di sini kan belum ada yang namanya kuadran 4 ya. Jadi Bapak minta kepada Rizky untuk menentukan dari kuadran 4. X-nya itu bernilai apa dan Y-nya itu bernilai apa gitu. Jadi untuk sumbu X-nya itu bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif, Pak. Ya, benar ya. Jadi X-nya itu
kuadran 4. X-nya itu positif, dan Y-nya negatif. Nah, yang ketiga itu menulis titik koordinat. Jadi menulis titik koordinat itu langkah-langkahnya itu yang pertama itu jarak titik dari garis horizontal X itu ditentukan terlebih dahulu atau disebut dengan absis. Nah, yang kedua itu selanjutnya tuliskan jarak titik dari garis vertikal di belakang koma atau kita sebut dengan ordinat. Misalkan Bapak gambarkan menulis titik dari koordinat, misalkan itu 3,2. Jadi titik 3,2 itu X-nya itu 3 dan Y-nya itu 2. Jadi 3,2 itu terletak di ini ya. Terus lagi misalkan dua contohkan tuh, misalkan 2,4. Ini cara untuk menulis titik koordinat. Misalkan Bapak tunjuk ya satu orang ya. Misalkan titik koordinatnya itu 4,3. Yuk pada Vivi silakan maju depan ya. 4,3. Jadi X-nya itu 4, Y-nya itu 3. Ya benar ya. Satu lagi deh. Saudara Rizky silahkan maju depan. Titik koordinatnya min 3, min 2. Min 3, min 2. Ya benar ya. Nah ini tuh untuk cara menulis dari sebuah titik koordinat. Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan kita langsung ke contoh soal ya. Ya, Pak.
sebenarnya sama kayak contoh soal yang tadi ya. Ini kan ada sebuah contoh soalnya. Jadi dari gambar di samping itu ada 3 titik E, F, dan G. Tentukan titik koordinatnya. Sama contohnya kayak yang tadi ya. Silakan maju ke depan, satu orang aja ya, cukup ya, satu orang ya. Pada Anita silakan maju. Semuanya Pak. Semuanya Pak. E, F, dan G. Nah, benar ya. Jadi titik E itu berada di koordinat 2,2 dan F-nya itu min 2,1 dan titik G-nya itu min 3,3. Ini untuk contoh soal dari koordinat kartesius. Apakah ada yang ditanyakan dari contoh soal ini? Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, silahkan kalian bikin kelompok ya. Kelompoknya itu bebas, terdiri dari 3 orang. Ntar soalnya Bapak kirim via WhatsApp ya. Iya Pak. Baik, udah ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.